Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ilyas Firmansyah, NIM 223140707111104 dari kelas S4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan penerapan teknik negosiasi dan lobby bidang teknologi informasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi negosiasi dan lobby. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah proses interaksi untuk mencapai proses di mana dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang berbeda berusaha mencapai kesepakatan melalui diskusi dan kompromi. Tujuannya adalah menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah lobby. Lobby adalah upaya untuk memengaruhi pembuat kebijakan untuk mendapatkan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi keputusan, kebijakan atau tindakan pihak lain. Biasanya pemerintah atau organisasi melalui komunikasi dan persuasi. Lobby sering dilakukan untuk mewakili kepentingan tertentu dan mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa melalui proses formal dan dukungan atau persetujuan. Berikutnya adalah tujuannya. Tujuannya adalah memahami konsep-konsep dasar negosiasi dan lobby dalam konteks TI serta bagaimana menerapkannya secara efektif. Berikutnya adalah elemen penting dalam teknik negosiasi dan lobby bidang TI. Yang pertama adalah persiapan. Dalam persiapan, tentukan tujuan dan kumpulkan informasi tentang pihak yang akan dinegosiasikan dalam bidang TI. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi sangat penting karena dalam komunikasi, negosiasi dan lobby bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang direncanakan. Yang ketiga adalah strategi dan taktik. Ketahui strategi dan teknik karena sangat penting dalam menjalin hubungan dengan pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah konsep yang harus diketahui dalam negosiasi bidang TI. Yang pertama adalah BATNA, Best Alternative to Negotiate Agreement, yaitu mengidentifikasi alternatif terbaik sebelum negosiasi. Yang kedua, negosiasi win-win, yaitu mengidentifikasi alternatif terbaik sebelum negosiasi. Yang ketiga, teknik pemecahan masalah bersama, yaitu evaluasi risiko untuk mencapai kesepakatan berkelanjutan. Berikutnya, konsep yang harus diketahui dalam lobby bidang TI. Yang pertama, definisi tujuan lobby adalah upaya untuk memengaruhi keputusan, kebijakan, atau tindakan pihak lain melalui komunikasi dan persuasi. Kedua, tujuan lobby. Tujuan lobby mendapatkan dukungan regulasi yang menguntungkan. Yang ketiga, strategi komunikasi. Membangun hubungan yang baik dengan pembuat kebijakan. Selanjutnya adalah penerapan teknik negosiasi dan lobby yang efektif. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Yang kedua, pencarian solusi bersama. 3, komunikasi efektif. 4, pengaruh dan persuasi. Semua itu sangat penting dalam penerapan. Kalau kita tidak menerapkan apa yang ada di teknik negosiasi dan lobby, sesuatu hal tidak akan berjalan dengan lancar. Saya juga mempunyai tips praktis untuk teknik negosiasi dan lobby. Yang pertama, harus tetap tenang dalam melakukan negosiasi. Yang kedua, jaga integritas dalam melobi agar dapat dipercaya. Yang ketiga adalah terus evaluasi diri dalam melakukan teknik negosiasi. Kesimpulan dari semua penjelasan tadi adalah: 1. Harus tahu konsep yang akan dibuat dalam bidang TI. Yang kedua, harus mempersiapkan sesuatu sebelum melakukan teknik negosiasi dan lobby. Yang ketiga, teknik sangat berguna dalam melakukan negosiasi dan lobby. Yang keempat, penerapan sangat penting karena jika tidak diterapkan dengan aturan maka suatu kegiatan tidak akan berjalan lancar. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.